Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. suara saya bisa didengar? Benar, Pak. Bisa didengar. Oh, bisa. Oke. Pada malam hari ini, malam Sabtu ya, malam Sabtu tanggal 24 September 2021 akan dilaksanakan pembekalan KP dari Prodi TI dan Prodi SI gitu. Nanti acaranya akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama nanti adalah penyampaian pembekalan oleh Bapak Prodi TI oleh Bapak Wahyu Widodo, kemudian penyampaian pembekalan untuk SI oleh saya sendiri, kemudian nanti ada tutorial untuk Mendeley dan ada tutorial untuk cek plagiatisme gitu. Selanjutnya nanti sesi terakhir adalah tanya jawab. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja acara ini. Pada Pak Wahyu Widodo sudah siap belum, Pak? Siap, insya Allah. Siap. Monggo Pak Wahyu untuk penyampaiannya dari Prodi TI. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jumlah partisipan yang hadir ada 36. Ada yang mengambil KP? Saya Pak, KP Pak ada. Oke. Ada, Pak. Saya, Pak. Kalau ada berarti pembekalan kerja praktek terlebih dahulu. Saya mau share screen. Bisa. Apakah bisa kelihatan di layar? Sudah, Kelihatan, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, pertama-tama Kelihatan, Pak. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa bertemu dalam keadaan virtual tatap muka, yaitu tentang pembekalan kerja praktek dan skripsi. Nah, apa itu tujuannya? Kita langsung to the point saja tentang kerja praktek, yaitu mengimplementasikan ilmu teori dan praktek ke dalam real jungle. Artinya adalah pelajaran-pelajaran yang ada di mata kuliah yang pernah Anda dapatkan di kampus, itu bagaimana caranya supaya bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang ada di tempat kerja atau di tempat yang dipakai untuk kerja praktek. Kemudian menajamkan kemampuan menggali dan menganalisa permasalahan di lapangan. Kemudian memaksa Anda untuk mampu bekerja sama dengan pihak lain, karena tempat prakteknya itu berhubungan, mungkin ada yang kerja dengan orang lain, atau mungkin bisa ada yang punya wirausaha, ya jadi buat sendiri, nah nanti bisa diimplementasikan. Kalau yang kerja sama orang lain, kerja dengan orang lain tentu butuh kemampuan untuk bekerja sama. Kemudian menumbuhkan jiwa mandiri dan kewirausahaan. Kemudian ide kerja praktek
yang bisa diimplementasikan di prodi informatika diantaranya adalah perancangan sistem informasi, objek oriented arsitektur desain, dan untuk informatika itu wajib untuk objek oriented programming. Jadi kalau pembuatan program itu objek oriented programming karena ada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kemudian itu sistem informasi geografi bisa, atau mau audit sistem informasi, misalkan di tempat KP-nya itu udah ada sistem informasi, misal mau diaudit, ada perbaikan apa yang bisa dilakukan, itu juga bisa. Nah, framework-framework yang digunakan bisa menggunakan TOGAF, Jacman, TAM, User Assistant Theory, dan lain-lain. Ini kalau misalkan udah dapat teorinya, kalau belum ya bisa belajar sendiri. Kemudian yang kedua, mobile programming, membuat mobile programming menggunakan Android atau responsive design juga boleh. Yang lainnya misalkan di tempat KP-nya itu membutuhkan sistem pendukung keputusan, decision support system itu juga bisa. Atau kalau misalkan di tempat kerjanya yang berhubungan dengan jaringan, misalkan rekayasa topologi jaringan, nah itu bisa topik keamanan jaringan. Atau mungkin web service. Kalau enggak web service, bisa microcontroller atau IoT, Internet of Things. Itu tentang KP. Nah, KP intinya sederhana, tidak seperti skripsi karena waktunya itu cuma 1 semester. Kalau skripsi itu SK-nya berlaku 2 semester. Jadi dibuat sesederhana mungkin, yang intinya menunjukkan ini loh teori atau yang pernah saya dapatkan ilmu dari perkuliahan dipakai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, masa bimbingan kalau kerja praktek itu 1 semester, dosen pembimbing KP atau nanti disebut sebagai BPKP melakukan pembimbingan hingga mahasiswa lulus KP dan seminar. Nah, kemudian proses bimbingan yang pertama adalah mahasiswa membuat proposal dan secara intensif berkonsultasi dengan dosen pembimbing KP. Kemudian mahasiswa minta surat pengantar dari akademik untuk perusahaan atau instansi kerja praktek. Ini kalau misalkan tempat kerja prakteknya membutuhkan, nanti dari akademik menyediakan. Selanjutnya proses pembimbingan kerja praktek itu minimal dilakukan sebanyak 2 kali. Menimbulkan pertanyaan, Pak, kalau saya udah paham tentang apa yang mau dilakukan, cukup 3 kali bagaimana? Nah, secara formalitas karena ini ketentuan dari Kemendikbud, memang harus ada tatap muka karena dianggap seperti perkuliahannya itu hanya harus sekali. Ini aturan yang ada di Kemendikbud. Kemudian setelah kegiatan KP selesai, baik penulisan maupun pembuatan program, mahasiswa dapat melakukan program dan alat titipan dosen pembimbing KP. Dosen pembimbing KP memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk melakukan seminar jika mahasiswa telah mengikuti seminar kerja praktek minimal 5 kali. Nah, untuk teknis bimbingannya, kalau selama masa daring itu bisa konsultasi langsung sama dosen pembimbing KP, mau baik secara daring atau mau janjian ketemuan. Kemudian pendaftaran seminar telah menyelesaikan laporan dan disetujui oleh dosen pembimbing KP. Kemudian mengisi formulir pendaftaran pada bagian akademik jalan. Kemudian mengumpulkan 1 eksemplar laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing KP. Nah, untuk mengumpulkan lembar konsultasi itu bisa di-download di stimikalerahmat.ac.id. Atau kalau enggak nanti sama Bu Agusten bisa di-share di grup KP dan skripsi. Ada grup WA-nya. Kemudian telah mengikuti acara seminar sebanyak 5 kali, ditunjukkan dengan para kehadiran pada lembar LKKT. Kemudian bagian akademik mengumpulkan jadwal seminar paling lambat setiap tanggal 25 pada bulan berjalan. Pelaksanaan seminar, mahasiswa berpakaian atas putih, bawah hitam, rapi, dan sopan untuk putra berdasi dan putri berjubah atau berpakaian islami serta menggunakan jas alma mater. Seminar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh bidang akademik
kemudian dihadiri setidaknya 10 audien mahasiswa, kemudian mahasiswa mempersiapkan sarana mandiri untuk program yang akan diujikan atau didemonstrasikan. Waktu seminarnya itu 60 menit, 15 untuk mempresentasikan, kemudian yang 45 menit untuk tanya jawab dan demo program. Kemudian periode seminar kerja praktek akan dilaksanakan setiap minggu pertama bulan berjalan. Penilaian, ada penilaian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu tentang metodologi penulisannya, kemudian sistematika penulisannya, rancangan sistem, implementasi program, kemudian referensi atau sumber, cara mencantumkannya, kemudian slide presentasinya seperti apa. Itu penilaian kualitatif. Kemudian kuantitatif adalah penguasaan materi, kemudian sikap dan pengendalian emosi, demonstrasi program atau alat, kemudian praktek membuat program atau alat. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal C. Kemudian pengumpulan laporan yang telah direvisi, disahkan, dan ditandatangani oleh BPKP dan Ketua Program Studi. Laporan dijilid dengan warna cover biru tua, kemudian laporan dikumpulkan di perpustakaan dalam bentuk soft copy 2 CD, 1 CD berisi laporan kerja praktek yang telah di PDF-kan beserta scan lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Kalau 1 CD berisi artikel dalam bentuk karya ilmiah yang akan dipublikasikan maksimal 15 halaman. Wajib menyertakan surat keterangan telah selesai melaksanakan kerja praktek dari instansi yang bersangkutan. Nah, format penulisan laporan dan kerja praktek wajib mengikuti panduan terbaru. Ketentuan lain, laporan KP tidak boleh menjiplak, jadi nanti ada persentase plagiarisme yang harus dipenuhi. Dicek dengan menggunakan software. Mencontek atau mengakui memalsu pendapat, laporan orang lain sebagai pendapat atau laporan karya sendiri. Kalau terbukti seperti poin di atas, maka nilai KP dinyatakan gugur. Untuk daftar pustaka itu wajib menggunakan software Mendeley. Kemudian untuk mengerjakan KP, TA, skripsi itu adalah yang pertama segera tuangkan ide dalam bentuk proposal dan seharusnya ide itu muncul sebelum semester berjalan. Misalkan di semester ini ada KP, semester sebelumnya sudah ancang-ancang berpikir kalau mau ngambil KP, saya punya ide apa ya? Ini harusnya ide itu sudah ada. Kalau misalkan belum ada ya segera untuk mencari. Kemudian rajin ketemu dengan dosen pembimbing. Target setidaknya itu seminggu sekali melakukan bimbingan. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting adalah jauh teman kelas. Karena teman kelas itu terkadang nanti bisa nulari sifatnya. Kemarin sayapnya masih santai-santai, ini belum apa-apa, senang aja. Dan akhirnya lena. Jadi seminggu saja tidak naskah itu biasanya itu udah agak berat. Waktu tenaga ini. Seperti itu, mungkin ada tanya, silakan. Halo, bisa didengar suara? Bisa, Pak, bisa. Oke. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan di buku panduan yang sudah dibuatkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, sudah disusun oleh Pak Momon, sudah sangat lengkap. Jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Tapi kalau mungkin ada yang mau bertanya atau apa sebelum saya lanjut ke yang skripsi, terlebih dahulu, kalau ada. Belum, Pak. Ngawang-ngawang.
Kalau tidak ada, saya lanjut ke pembekalan skripsi. Muka di mata dahulu, skripsi itu sebenarnya apa sih? Skripsi itu merupakan mata wajib yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa jenjang sarjana untuk mengakhiri masa studinya gelar sarjana komputer dari STIMIK El Rahma. Ya, jadi bobotnya lumayan, itu sangat berpengaruh terhadap IPK, mulai karena bobot SKS-nya ada 6. Kemudian tujuannya adalah mampu membuat karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar yang sudah diajarkan Pak Momon pada mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian implementasikan keilmuannya tadi untuk dijadikan sebuah karya tulis. Syaratnya apa untuk mengambil skripsi? Yang pertama adalah telah menempuh minimal 130 SKS, kemudian IPK-nya nggak boleh di bawah 2, minimal itu 2.00, kemudian mengambil mata kuliah skripsi ditunjukkan dengan KRS, kemudian telah menyelesaikan mata kuliah kerja praktek dan seminar. Dan seminar KP itu belum boleh ngambil skripsi. Syarat pendaftaran yang pertama adalah mengisi formulir, kemudian transkrip nilai terakhir, pengumpulan laporan kerja praktek dari perpustakaan, membagi, kemudian waktu untuk pendaftaran skripsi paling lambat 1 minggu setelah perkuliahan pertama pada semester bersangkutan. Jadi paling lambat di 1 minggu setelah perkuliahan pertama pada semester bersangkutan. Agar apa? Agar SK skripsinya segera dibuat, jadi tahu siapa dosen pembimbingnya. Kemudian pengajuan dosen pembimbing, yaitu telah lulus verifikasi dari akademik, yang tadi itu dicek, yang syarat-syarat tadi dari akademik, maka nanti dibuatkan SK. Kemudian mahasiswa menghadap ketua program studi untuk mengajukan dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa mendapatkan kartu keputusan penetapan, surat keputusan penetapan dosen pembimbing dari ketua program studi dan mengambil surat keputusan di bagian akademik. Ini kalau pas lagi nggak pandemi, kalau pas pandemi biasanya di share ke WA SK-nya. Kemudian proses bimbingan, mahasiswa membuat proposal dan secara intensif berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi tanya terlebih dahulu secara lisan biasanya, Pak, kalau saya membuat seperti ini bagaimana, apakah bisa atau tidak. Maka kalau misalkan diiyakan, segera saja membuat proposal. Kalau tidak, maka minta saran, baiknya seperti apa yang perlu diimprove, apa yang perlu ditambah. Kemudian mahasiswa meminta surat pengantar dari akademik untuk perusahaan instansi, kalau misalkan melakukan penelitiannya itu di sebuah instansi. Kemudian setiap konsultasi wajib membawa lembar bimbingan konsultasi yang disediakan oleh akademik untuk diisi, atau Anda bisa mengisi sendiri kalau sudah mendapatkan form. Jadi nanti misalkan pas minggu ini Anda berkonsultasi bab apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, itu bisa juga catat sendiri, terus nanti ketika pas mau daftar sidang pendaftaran, log history konsultasinya itu tinggal dimintakan tanda tangan ke dosen pembimbing. Nah, proses pembimbingan minimal dilakukan sebanyak 12 kali. Ini mirip seperti dengan yang KP tadi. Masa pembimbingan berlaku selama 2 semester sejak KRS. Apabila 2 semester belum selesai, maka harus mengikuti prosedur dari awal pengajuan skripsi. Dan insya Allah kalau skripsi itu dikerjakan dengan konsisten, 1 semester kelar. Penilaiannya juga sama, kualitatif dan faktor kuantitatif. Faktor kualitatif meliputi metodologi penelitian, jadi bagaimana cara membuat
latar belakang masalah, terus bagaimana cara menulis rumusan masalah, itu ada penilaiannya. Masuk kualitatif, kemudian referensi atau sumber yang Anda ambil itu ngutipnya seperti apa, pakai Mendeley atau manual, kemudian slide presentasinya seperti apa, bentuk PowerPoint-nya, PowerPoint atau Power Paragraph. Kemudian faktor kuantitatif yaitu penyampaian penguasaan materi, kemudian sikap dan pengendalian emosi, kemudian demonstrasi alat atau program. Kalau misalkan IoT biasanya ada alatnya atau perangkat lunak. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal C. Nah, ini kalau yang melibatkan program. Nah, program itu di El-Rahma sampai saat ini masih disepakati masih boleh dibuatkan, tetapi harus dipelajari. Nah, program membuat sendiri dan menguasai, misalnya bisa bukan hanya mengoperasikan, tetapi kodenya ditanya tahu, itu kemungkinan ada nilai A. Kenapa kok saya bilang kemungkinan? Karena kriteria poin penilaian kan bukan hanya di penguasaan software saja, tetapi ada metodologi yang tadi disebutkan, metodologi penulisannya seperti apa, presentasinya seperti apa. Program sebagian dibuatkan, jadi sebagian minta tolong, tapi yang 50% Anda buat sendiri dan menguasai, itu nilainya juga kemungkinan bisa A. Nah, program dibuatkan semua dan bisa mengoperasikan, tapi tidak paham kode. Wah, sama sekali nggak paham. Padahal kan sebenarnya kalau minta tolong dibuatkan itu juga sekaligus minta tolong diajari. Informatika masa nggak bisa program. Nah, gitu. Nah, maka itu nilai dengan B. Kemudian program dibuatkan, tapi kode program tidak dibawa atau beralasan di flash disk lain. Oh, ini pinjam laptop teman, kebetulan ini belum diinstal, jadi tidak bisa menunjukkan sama sekali, maka langsung dijadwalkan untuk pendadaran ulang. Nah, itu wanen, jadi tidak ada persiapan apa-apa, tetapi kok berani mendaftar pendadaran. Kemudian pengumpulan laporan yang telah direvisi, disahkan, dan ditandatangani oleh tim penguji, dan diketahui oleh ketua program studi dan ketua STIMIK El-Rahma. Laporan yang dikumpulkan di perpustakaan berupa satu laporan hard copy dan 2 CD dalam bentuk soft copy yang berisi 1 CD berisi laporan studi yang telah di PDF-kan beserta scan lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Kemudian, untuk pengesahan ini juga saya tekankan kalau ke ketua program studi untuk pengesahan itu harus naskah yang sudah ada tanda tangannya dosen pembimbing dan dosen penguji untuk skripsi. Kalau KP, sudah ada tanda tangan dosen pembimbing. Naskah lengkap maksudnya, bukan hanya lembar pengesahannya saja. Nah, kemudian saya posisi berisi artikel dalam bentuk karya ilmiah yang akan dipublikasikan maksimal 15 halaman. Ketentuan lain, laporan skripsi tidak boleh menjiplak, ini sama dengan yang KP tadi, jadi ada nilai minimal plagiarismenya, nanti akan dibahas oleh Pak Herbisel tentang bagaimana cara menggaris. Kemudian bila terbukti gugur poin di atas, maka nilai skripsi dinyatakan gugur. Nah, ini validasinya malah saat awal bimbingan, jadi biasanya di bagian bab 1 itu adalah bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, itu kan harusnya originalitasnya itu tinggi karena itu memang masalah penelitian yang Anda angkat sendiri. Tetapi kalau yang bab 3 yang sudah ada landasan teori itu mungkin masih ada toleransi. Karena kalau landasan teori kan itu teori-teori yang diambil dari referensi lain. Kemudian daftar pustaka wajib menggunakan software Mendeley. Nanti sekilas akan saya demokan. Sebenarnya itu di YouTube sangat banyak sekali dan sangat detail. Bagaimana cara instalasi Mendeley, terus nanti bagaimana cara memanajemen atau mengelola daftar pustaka melalui Mendeley, nanti saya demokan. Kemudian panduan penulisan skripsi mengikuti buku panduan penulisan proposal.
Oh ini yang maaf ini yang slide ini belum saya edit. Kalau yang terbaru itu yang edisi revisi tahun 2021. Kemudian topik penelitian skripsi, jadi ada bidang software engineering. Kemudian kalau di mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu diajarkan di Al-Rahmah. Nah, software engineering itu bisa audit kematangan proses, pengembangan software atau implementasi Agile, Scrum, pair programming untuk tim development terdistribusi, kemudian prediksi kualitas software itu juga bisa. Kemudian kalau bidang smart system itu masih diterima sistem pendukung keputusan, sistem pakar atau global decision support system (GDSS) atau sekarang IoT juga diperkenankan. Kemudian kalau bidang rekayasa web, jadi membuat API, web service, atau semantik web, atau modifikasi algoritma, misalkan tentang keamanan enkripsi, season web token, atau apa itu juga diperbolehkan. Kemudian kalau bidang jaringan, misalkan keamanan jaringan, rekayasa topologi jaringan, kemudian bidang data mining, nah ini ada mata kuliah data mining, bisa estimasi, prediksi, klasifikasi, atau pengelompokan klaster asosiasi. Nah ini judul yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan. Misal di atas, itu sistem informasi geografi pemetaan penggunaan aplikasi 101 dari berbasis Android. Nah ini karena cuma sistem informasi geografi saja, tidak ada pengujian teori di dalamnya, jadi artefaknya itu hanya sebuah software saja, tapi ada metode yang digunakan, maka itu tidak diperkenankan. Yang diperbolehkan adalah sistem informasi geografi untuk melacak pengguna aplikasi 101 Dream menggunakan algoritma XZ. Nah, di situ ada pengujian algoritma yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, misalkan aplikasi pembelajaran ABC berbasis Android. Nah, ini enggak, outputnya hanya membuat atau merancang software menggunakan Android saja. Yang diperbolehkan adalah jika output skripsinya fokus misalkan pada pengujian aplikasi menggunakan black box testing atau testing end user atau software yang Anda buat hanya sebagai objek yang diteliti, itu maka diperbolehkan. Misalkan nanti usabilitasnya seperti apa, jadi ada metode yang dipakai untuk menguji usabilitas dari aplikasi yang Anda buat. Nah, itu boleh. Untuk skripsi, saya rasa sudah cukup pembekalannya. Sebelum dilanjut ke Mendeley, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan yang mau bertanya, daripada nanti setelah acara ini selesai, baru bingung mau tanya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau untuk mengambil skripsi tadi kan syaratnya minimal 130 SKS ya? Iya. Nah, itu kalau misalnya belum mengambil bahasa Indonesia, apakah bisa mengambil skripsi? Karena kemarin saya dikasih tahu katanya kalau belum mengambil bahasa Indonesia, belum bisa ambil skripsi gitu Pak. Terima Belum kasih. ambil bahasa Indonesia? Iya, mata kuliah bahasa Indonesia belum mengambil Pak. Oh, kalau di syaratnya tidak ada ya. Di syaratnya harus mengambil bahasa Indonesia. Oh iya, berarti bisa ngambil skripsi ya Pak, walaupun belum mengambil bahasa Indonesia. Ya, berdasarkan syarat yang saya baca yang di buku panduan skripsi edisi revisi 2021 itu tidak dicantumkan itu ya. Jadi boleh. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya.
Tapi kalau yang tentang mata kuliah metodologi penelitian itu harus kelihatan. Mata kuliah syarat. Ada syarat Tapi itu Pak Herbisal? Ada nggak iya, Pak Herbisal? dicek lagi, kayaknya bahasa Indonesia itu mata kuliah wajib deh. Minimal lulus harus apa namanya itu B kalau nggak C. Jadi ada Itu mata memang kuliah. harus ngikuti bahasa Indonesia. Iya, itu diwajibkan negara sepertinya. Pancasila, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris itu wajib lulus. Begitu Mbak Lu? Coba dicek lagi. Itu mata kuliah wajib umum nggak? Ya Pak, ini baru nyari tapi belum ketemu dari tadi. Oke. Kalau enggak nanti tanya ke akademik itu mata kuliah wajib umum enggak? Setahu saya bahasa Indonesia itu mata kuliah wajib umum yang disyaratkan negara malahan itu sama Pancasila, sama kewarganegaraan, sama bahasa Inggris kalau nggak salah loh ya. Jadi harus diambil, harus lulus. Itu nggak boleh D kalau nggak salah syaratnya itu. Kalau yang lain kan masih boleh D. Kalau bahasa Indonesia, Pancasila, kemudian bahasa Inggris itu nggak boleh D kayaknya. Iya Pak, terima kasih. Monggo yang prodi TI ada yang ditanyakan lagi ke Pak Wahyu. Atau ada yang sudah punya tema Wahyu? Atau mungkin ada yang bingung memulai skripsi itu dari mana? Iya Pak. Kayaknya bingung Pak. Bingung, Iya. Pak. Bingung ya? Pak. Sedikit sharing saja untuk yang masih bingung memulai skripsi dari mana. Ini pengalaman ini saya ambil dari tulisannya Pak Romi Satyo Wahono, skripsi, cara memulai skripsi untuk mahasiswa galau. Ada tulisannya Pak Romi Satyo Wahono seperti itu. Yang pertama adalah Anda tentukan terlebih dahulu bidangnya itu yang pengen dikerjakan itu bidang apa yang paling Anda senangi. Misalkan setiap orang kan bidangnya beda-beda. Ada yang senang di keamanan sistem informasi, terus ada yang senang di jaringan, ada yang senang di pemrograman, kemudian ada yang senang di software engineering. Nah, itu bidangnya ditentukan terlebih dahulu. Kalau udah bidangnya ketemu, misalkan saya pengen tentang audit sistem informasi, misalkan seperti itu. Nah, nanti Anda nyari di repositori ilmiah atau jurnal repositori ilmiah. Misalkan ambil contoh, misalkan pengindekan neliti.com. Nah, neliti.com. Nah, di situ nanti Anda nyari dengan kata kunci, misalkan kalau audit sistem informasi, misalkan menggunakan web qual misalkan. Ketik aja kata kuncinya web qual. Nah, di situ nanti akan ketemu jurnal-jurnal, bisa Anda filter juga terbaru. Share screen saja ya. Nah, ini hanya contoh, misalkan tadi sudah mencari menggunakan kata kunci web qual. Nah, di sini terdapat 841 artikel dari kata kunci web qual. Web qual itu sebuah metode yang dipakai untuk menganalisis sebuah website. Nah, di sini Anda bisa ini mulai dari tahun berapa, terus kemudian itu dari negara mana. Nah, di sini bisa difilter. Kemudian
Langkah selanjutnya di-download. Jadi PDF-nya itu di-download, kemudian dimasukkan ke Mendeley. Dibaca aja pada bagian abstrak, kemudian pada bagian kesimpulan. Di abstrak itu menggambarkan keseluruhan jurnal itu. Jadi jurnal itu ada masalah apa kok ngangkat seperti itu, kemudian metode penyelesaiannya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana. Itu ada di dalam abstrak. Kemudian kenapa dibaca pada bagian kesimpulan? Nah, di bagian kesimpulan itu biasanya ada penelitian atau saran untuk penelitian berikutnya, itu research. Jadi di situ biasanya kita nemu masalah yang ingin diselesaikan. Misalkan, oh yang perlu diperbaiki pada penelitian ini, pada bagian itu. Nah, itu nanti bisa diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, nemu masalah baru. Ya, karena kalau skripsi itu kan basisnya adalah penelitian. Penelitian itu kan riset, mencari sebuah masalah baru dari masalah yang kemarin. Jadi ada runtutan apa namanya itu, jurnal yang kita telaah di tinjauan pustaka. Jadi kita melakukan critical review. Apa jaringan misalnya di analisis kualitas software, kemudian kata kuncinya, dengan kata kunci itu masuk ke repositori jurnal. Nah, kemudian nanti jurnal-jurnal yang relevan dengan kata kunci itu Anda baca bagian abstrak, kemudian bagian kesimpulan. Kira-kira itu. Mungkin dari Pak Erdiso mau menambahkan. Mungkin untuk yang kelas malam bisa dimulai juga kalau kesulitan ya dari permasalahan yang ada di tempat kerja, itu bisa dicari seperti itu. Nanti di permasalahannya itu nanti bisa mencari referensi penyelesaiannya itu ya seperti yang dicontohkan oleh Pak Wahyu tadi itu. Jadi barangkali sudah ada orang yang menyelesaikan permasalahan itu tetapi kurang baik gitu kan. Jadi nanti bisa seperti metodenya Pak Wahyu tadi, nyari jurnal, dibaca, itu mungkin saja teman-teman malah mendapatkan solusi yang lebih baik gitu ya. Tapi mungkin bisa beranjak dari tempat kerja untuk yang kelas malam. Itu. Kalau nggak ada, ya cari tempat kerjanya orang lain. Gitu. Dan kalau kata Pak Romi Sajawahono, kalau misalnya cari jurnal kok masih pusing belum menemukan masalah, nah katanya baca jurnalnya kurang banyak. Salah satu itu minimal jurnal yang baca jurnal baru nanti mudah menemukan masalah. Katanya seperti itu. Kalau untuk skripsi yang benar-benar berkualitas melakukan critical review terhadap jurnal. Ya, tapi setidaknya yang kelas malam karena ada di luar Anda studi, coba aja cari-cari yang dekat seperti yang dikatakan Pak Erdiso. Ada lain mungkin? Kalau tidak ada, langsung ke Mendeley aja Pak Erdiso. Ya, selanjutnya nanti Mendeley silahkan disimak ya teman-teman. Sebenarnya tutorialnya kata Pak Wahyu tadi sudah banyak di di YouTube nanti. Ya, ini Pak Wahyu hanya akan mengupas kulitnya saja. Monggo Pak Wahyu. Terima kasih. Jadi itu adalah sebuah software yang digunakan untuk mengelola referensi. Kenapa referensi itu perlu dikelola? Karena referensi itu yang pertama adalah untuk menghindari plagiat. Jadi kalau kita mengkutip itu kan klik kanan terus di naskah itu bukan ya, itu bukan mengkutip. Mengkutip kita melakukan apa itu menyusun ulang yang di pendapatnya dari peneliti si A tadi itu. Terus nanti dicantumkan di situ. Nah, nama software yang lumayan recommended untuk itu Mendeley, meskipun ada software Mendeley di
EndNote dan lain-lain. Tapi yang recommended dan masih gratis itu Mendeley. Maka direkomendasikan ke Mendeley. Nah, bentar. Nah, langkah pertama adalah kalau misalkan di komputer Anda belum ada Mendeley, maka buka saja Mendeley, silakan install seperti menginstal pada umumnya softwarenya kalau yang berbasis Windows. Kalau yang berbasis Android yang menggunakan smartphone sudah masuk ke Play Store, install Mendeley. Nanti yang ada di dalam HP itu nanti akan sinkron. Nah, kemudian anggap aja ini udah terinstall. Kalau sudah terinstall bentuknya seperti ini, Mendeley desktop. Install seperti biasa. Nah, tampilannya seperti ini. Kebetulan ada jurnal-jurnalnya. Kalau misalkan sering meneliti, melakukan penelitian, biasanya saya klasifikasikan menggunakan folder. Jadi di sini bisa add file, add folder. Jadi ini diklik misalkan ini jurnal yang berhubungan analisis website. Ini jurnal yang berhubungan dengan proses e-file, kemudian ini tentang e-learning, ini analytical hierarchy proses HP yang berhubungan itu. Saya klasifikasikan sendiri. Jadi kalau skripsi menemukan dengan skripsi nggak perlu bikin folder kayak gitu, add folder nggak perlu. Jadi cukup add file. Nah, add file kemudian dicari PDF-nya. E-booknya belum ada ya. Nah, dicari PDF-nya, katakanlah misalkan udah ada PDF-nya, misalkan diklik kayak gini, maka klik open. Nah, nanti secara otomatis sistem yang ada di dalam Mendeley itu akan mendeteksi otomatis ya autornya, title-nya, tahun, terus dipublikasikan di jurnal mana. Ini Anda nggak perlu ngetik manual atau nginputin manual satu persatu, tapi sudah dibaca otomatis oleh sistem yang ada dalam Mendeley. Jadi langsung ketemu. Nah, ini juga bisa disortir atau diurutkan berdasarkan tahun terbaru atau tahun terlama, cukup dengan mengklik seperti ini. Pokoknya canggih sekali. Dan dengan Mendeley ini bukan menambah sulit, tetapi menambah lebih mudah. Misalkan ini saya buka software terlebih dahulu. Kalau misalkan softwarenya ini telah terpasang, kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah ini ada di dalam tools ini. Kalau pertama diinstal MS Word plugin. Nah, di sini ada tulisan install MS Word plugin. Kalau sini kan tulisannya uninstall MS Word plugin. Karena pluginnya sudah terinstall, tapi kalau belum terinstall baru aja ini tinggal diklik saja. Nanti secara otomatis kalau itu sudah diklik, maka pada tab referensi di sini ada kayak gini, insert citation. Nah, ini open Mendeley. Jadi open Mendeley dari sini bisa, kemudian insert citation seperti ini bisa. Seperti itu. Kalau belum, maka di sini ini tidak muncul. Ini tidak muncul. Nah, contohnya akan saya lakukan bagaimana cara melakukan citasi dan membuat daftar pustaka. Ya, saya akan membuat sebuah tag dummy saja, tag yang asal-asalan untuk membuat demo saja. Nah, misalkan ini Anda hasil ngutip dari sebuah jurnal. Nah, maka untuk menyisipkan citasi,
pada akhir kalimat seperti ini sebelum titik ya. Nah, ini saya gedein, ini sebelum titik. Misalkan ini anggap aja tulisan ini adalah kutipan citasi dari sebuah jurnal. Kita klik insert citation, terus cari kata kunci jurnalnya, tadi jurnal yang dibaca tentang apa. Misalkan pengukuran kualitas layanan website pada perguruan tinggi. Nah, ini tinggal kita klik saja, kemudian klik OK. Nah, di sini akan menyisip di sini. Kita samakan formatnya menyesuaikan buku panduan akademik. Kalau kayak gini kan cuma format satu. Kalau yang buku panduan dari akademik yang tentang penulisan skripsi itu menggunakan apa? American Political Science Association. Jadi formatnya tinggal disesuaikan di sini dengan memilih style. Di sini ada tulisan style, bukan IEE, tapi yang apa? Nah, kayak gini. Jadi Universitas Dharma 2015. Nah, ini udah generate otomatis dari Mendeley. Nah, misalkan kita mau menuliskan daftar pustaka, nah ini di sini daftar pustaka. Dan tekan daftar pustakanya enggak, tinggal Anda klik insert bibliografi, insert bibliografi. Nah, nanti akan nulis, jadi enggak ditulis manual. Jadi tidak mungkin kelewatan atau kelewat ya kalau misalkan. Jadi kalau di sini disasi secara otomatis di daftar pustaka ada. Tapi kalau manual itu resiko kelewat itu bisa ya, di sini ada, di sini enggak ada, atau di sini ada, di sini tidak dicantumkan. Nah, itu kalau di jurnal itu berbahaya, resiko plagiarismenya tinggi. Kemudian misalkan mau nyisipin lagi, misalkan di sini ya, setelah galeri on the home tab, ini tinggal diklik di sini lagi. Klik, kemudian ketik kata kuncinya saja, misalkan ngutip yang content based inaccurate retrieval. Nah, ini oke. Nah, di sini ada ya, sudah ada lagi, dan di sini di daftar pustaka udah nambah otomatis. Nah, seperti itu. Mudah kan? Lebih mudah daripada ngetik manual. Saya rasa cukup ini untuk demonstrasinya. Kalau misalkan nanti ada yang belum jelas mau tanya ke saya atau Pak Gisel atau mau nyari referensi dulu, sangat banyak. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Pak Hergisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, selanjutnya pemaparan dari Prodi Sistem Informasi. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, siap. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, KP skripsi tadi syarat-syaratnya sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Wahyu Widodo, mulai dari awal apa yang harus Anda lakukan sampai dengan nanti terakhir pengumpulan laporan, itu semuanya sudah lengkap sekali disampaikan oleh Pak Wahyu Widodo. Saya hanya akan menambahkan sedikit saja. Untuk kerja praktek itu syaratnya tadi kan 110 SKS, itu bagi S1 ya. Itu silahkan teman-teman mengecek lagi apakah benar syarat-syaratnya SKS-nya itu sudah terpenuhi. Itu seperti yang saya sampaikan, kalau ada mahasiswa yang bertanya tentang SKS, Anda lebih baik lebih SKS-nya daripada kurang gitu ya. Kalau lebih itu nanti ketika di akhir
apabila misalkan ada nilai yang ternyata itu double atau mata kuliah yang ternyata itu double, ketika dihapus nanti nggak masalah gitu kan. Atau kalau pas terakhir teman-teman itu nanti nggak lulus mata kuliahnya itu juga nggak ada masalah, ada backup-nya itu. Nah, jangan lupa yang saya tekankan lagi adalah yang terakhir itu memiliki buku panduan KP. Itu wajib, dan buku panduannya itu harus buku panduan KP STIMIK El Rahma. Kalau perlu dicetak, gitu ya. Kemudian untuk skripsi itu 130 SKS bagi S1, IPK-nya minimal 2. Yang Bapak kowe priye? Ada suara-suara. Monggo Pak, dilanjut. Udah tak mau. Oke. Mengambil mata kuliah skripsi itu ditunjukkan dalam KRS. Jadi jangan hanya nanti daftar KP saja, tapi ternyata di KRS itu nggak ada mata kuliah skripsinya itu ya. Jadi nanti juga nggak bisa dimasukkan ke akademik itu. Itu saya skripsi Pak, tapi di KRS-nya nggak ada mata kuliah skripsinya itu Pak. Kemudian memiliki buku panduan skripsi dan wajib juga, kemudian mengikuti pembekalan dan workshop penulisan skripsi. Nah ini sekarang ini, itu wajib juga. Maksud dan tujuan KP itu kalau di SI itu lebih ya teman-teman nanti datang ke suatu tempat, kemudian melihat di situ ada permasalahan atau tidak, kemudian apa yang teman-teman miliki, ilmu apa yang teman-teman miliki, kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi di sini untuk KP teman-teman itu adalah pemanasan untuk nanti menghadapi skripsi itu. Kemudian wajib ilmu yang diterapkan itu adalah ilmu prodi sistem informasi, jangan ilmu prodi lainnya gitu ya. Itu atau misalkan permasalahan yang berhubungan dengan sistem informasi atau teknik informatika dan sistem informasi gitu. Jadi jangan permasalahan lainnya. Misalkan saya punya permasalahan Pak di tempat kerja saya apa? Karyawannya gajinya nggak naik-naik gitu. Itu bukan permasalahan yang harus dengan selesaikan itu seperti itu. Jadi misalkan di situ ada keterbatasan teman-teman misalkan di sekolah, ini Pak sekolahnya masa pandemi ini semua proses pendaftaran dan lain sebagainya mau dibuat online gitu. Nah di situ ilmu teman-teman digunakan gitu kan. Tapi yang perlu diingat bahwa tujuan kita adalah nggak hanya membuat software. Jadi yang salah diartikan adalah datang ke situ langsung buat software. Jadi bukan seperti itu. Jadi lebih pada perbaikan sistem. Apa itu perbaikan sistem? Nanti saya terangkan itu. Tujuan skripsi sama sebenarnya kalau KP tadi start pemanasan, kalau skripsi itu jenengan nanti harus benar-benar mengimplementasikan ilmu yang sudah ada, yang sudah teman-teman dapat itu. Proses bimbingan tadi juga sudah diterangkan oleh Pak Wahyu Widodo. Proses bimbingan itu harus dilaksanakan minimal 12 kali bimbingan gitu kan. Dan harus intensif. Jadi misalkan 1 minggu sekali gitu. Jadwal bimbingan itu harus menyesuaikan dosen pembimbingnya. Jadi jangan membuat jadwal sendiri gitu ya. Kecuali kalau dosen pembimbingnya bilang, oh terserah kalian mau bimbingan hari apa aja, terserah gitu kan. Tapi kalau dosen pembimbingnya sudah menentukan, saya bisanya bimbingan hari Kamis gitu ya, mau nggak mau setiap hari Kamis, jenengan ada progres atau enggak, lebih baik jenengan bimbingan itu ya. Kalau saya hitung, kalau misalkan 6 semester itu harusnya cukup untuk 12 kali bimbingan. Jangan juga menghilang, nanti baru 1 bulan berikutnya datang, maaf Pak, saya ada permasalahan pribadi, saya baru diputuskan pacar saya, kemudian saya depresi, kemudian enggak bimbingan lagi itu. Jadi jangan seperti itu. Kemudian nanti berharap 1 bulan
dosen pembimbingnya mau tanda tangan. Jadi jangan seperti itu. Itu juga tidak baik. Itu daripada jenengan ketika nanti pendadaran nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab, kemudian nangis, kemudian disyuting Pak Momon, besok diviralkan. Seperti itu. Penting, penulisan proposal kerja praktek dan skripsi itu mengikuti aturan penulisan skripsi yang berlaku di STIMIK El-Rahma dan harus dengan panduan STIMIK El-Rahma Yogyakarta. Karena kemarin ada beberapa yang nggak tahu itu panduannya dari mana, gitu kan, kampus mana itu. Nah ini harus mengikuti panduan dari STIMIK El-Rahma Yogyakarta. Saya katakan tadi kalau perlu di download, di print, plus yang sudah diterangkan di mata kuliah metodologi penelitian oleh Pak Momon. Oke, untuk sistem informasi, tema skripsinya ini sebenarnya kemarin ada permintaan, tapi ini kayaknya sudah terselesaikan semua. Jadi enggak masuk, gitu kan. Nah ini fokus tema ada kontribusi pengujian dan teori perbaikan sistem. Nah tadi yang saya katakan. Jadi tugas Anda bukan tidak hanya membuat software, tapi juga perbaikan sistem. Jadi untuk sistem informasi, prodi sistem informasi itu penekanannya adalah pada sistemnya, gitu kan, alurnya, SOP-nya itu. Dan software itu hanya alat yang digunakan untuk mendukung agar sistem yang jenengan buat itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Seperti yang saya katakan, misalkan jenengan di sekolah membuat sistem informasi pendaftaran online. Karena apa? Karena sekarang pandemi, semua sistemnya online. Makanya jenengan harus buat itu SOP-nya bagaimana. Jadi siswa yang dari jauh itu tidak perlu datang ke kampus, kemudian mengirimkan dokumen. Nah, ketika mengirimkan dokumen ini kan perlu alat, ya kan? Dan jenengan baru buatkan aplikasinya untuk upload dokumen, untuk ngisi sebagai ganti formulir, gitu. Kemudian nanti divalidasi oleh, misalkan divalidasi oleh admin, itu kan. Setelah divalidasi admin, jenengan harus ikut ujian seleksi, gitu kan. Nah, di sini kan juga perlu alat, jenengan buatkan software di situ untuk ujian, misalkan. Kemudian nanti setelah lulus harus membayar, gitu kan. Jadi membayar, itu pembayarannya gimana? Ya biar lebih baik. Ya misalkan dia membayar di bank, langsung nanti divalidasi oleh sistem, oleh banknya, admin nggak usah ngecek, kalau pembayarannya masuk, itu langsung di sistem tampil bahwa jenengan sudah membayar. Nah itu namanya adalah perbaikan sistem, itu ya. Bukan kok saya buatkan softwarenya Pak, khusus apa? Khusus pendaftaran saja gitu. Nah pembayarannya, ya pembayarannya masih dapat datang Pak, harus datang nanti. Nah itu namanya bukan perbaikan sistem, itu seperti itu. Jadi harus ada perbaikan sistem di sana, itu perbaikan SOP, perbaikan alur, gitu. Jadi harus ada, makanya itu harus ada desain sistemnya. Makanya digunakanlah DFD digunakan, UML digunakan, gitu. Jadi nggak hanya programnya, itu. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan membuat program aplikasi untuk permasalahan yang tempat yang sama, problemnya yang sama, itu kan. Kecuali dengan kasus yang berbeda. Kalau problemnya berbeda itu boleh, tapi kalau kasusnya atau problemnya sama, tempatnya sama, itu namanya jenengan plagiat, gitu. Tapi kalau misalkan perbaikan, Pak, nah ini kalau Anda itu perbaikan, misalkan softwarenya itu di sana sebenarnya sudah ada sistemnya yang dibuat seperti ini. Tapi jenengan rasa kurang optimal, misalkan kurang optimal, kemudian saya mau menghapus yang bagian ini Pak, kemudian saya buatkan aplikasi agar prosesnya itu lebih cepat, itu boleh, asalkan kesepakatan dengan dosen pembimbingnya, itu ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan cuma jenengan ini programnya sudah jadul Pak, saya mau buat yang baru gitu, itu nggak boleh. Itu namanya sama aja sudah ada sistemnya, jenengan tidak memperbaiki sistem, cuma buat aplikasi saja, itu. Kemudian tema-tema yang diperbolehkan, sistem informasi, tadi sudah saya jelaskan ya kalau sistem informasi bagaimana. Jadi karena itu adalah perbaikan sistem, maka harus ada, karena itu dalam perbaikan sistem itu ada pengembangan perangkat lunak,
maka harus ada metode pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, RAD, Agile, Scrum, dan lain sebagainya. Nanti di metode pengembangan perangkat lunak harus dijelaskan metodenya apa, mau pakai waterfall, RAD, Agile, atau Scrum. Itu nanti harus dijelaskan. Dan harusnya yang kuat itu, yang kalian itu ditanamkan kuat-kuat, wajib itu namanya yang di metode pengembangan perangkat lunak ini itu harus kuat, jadi harus ditanya itu harus paham. Gitu. Kemudian sistem informasi boleh studi kasusnya yang jelas. Itu. Jadi kalau studi kasus ada tempatnya nggak fiktif, gitu kan. Harus ada dilampirkan surat jenengan penelitian di situ, dilampirkan itu lebih baik lagi, itu kan. Artinya memang jenengan penelitian di situ, gitu kan. Kemudian ada perbaikan sistem. Kemudian aplikasinya itu jangan hanya cuma CRUD saja, bikin CRUD itu 1 semester, gitu kan. Harus ada bisa ekspor impor data, gitu kan. Sekarang orang nggak mau kok nginput data itu satu-satu, enggak, dari Excel pinginnya langsung diekspor, laporannya pun nggak mau dia ngerekap sendiri, harus impor data. Ada laporan dalam bentuk PDF, Word, dan Excel, itu wajib. Ada laporan dalam bentuk grafik, itu karena namanya sistem informasi itu memberikan informasi, harus ada grafik yang bisa dibaca. Itu berbasis web dan mobile, jadi nggak zaman sekarang sistem aplikasi, sistem informasi, mau pendaftaran online cuma bisa dibuka di web saja, harus bisa dibuka di mobile. Untuk mobile, teman-teman bisa menggunakan web responsif atau menggunakan Android. Yang terakhir, harus ada pengujiannya perangkat lunak. Yang paling mudah menggunakan black box atau white box. Syukur-syukur ada analisis sistemnya seperti yang dijelaskan Pak Wahyu tadi, bisa menggunakan A/B test atau menggunakan web qual dan lain sebagainya. Itu lebih baik, lebih lengkap. Gitu. E-commerce masih diperbolehkan, saya perbolehkan, tapi tadi harus ada metode pengembangan sistem perangkat lunaknya, misal waterfall, RAD, Agile, Scrum, dan lain sebagainya. Ada tabel master dan transaksi. Kemarin saya nemu e-commerce, kok nggak ada tabel transaksinya, itu gimana cara transaksinya e-commerce gitu. Cuma barang dipajang aja, tapi orangnya nggak bisa beli. Itu kan aneh itu. Ya sudah, ngulang saja. Bisa check out, makanya bisa check out dari web. Itu wajib untuk e-commerce. Bisa pilih pengiriman, tahu ongkos kirimnya, tracking pengiriman dengan masukkan nomor resi, validasi pembayaran via bank. Harus misalkan orang bayar, langsung nggak usah dicek, langsung validasi sendiri. Laporan pembelian dikirimkan lewat email, ada pengujian perangkat lunaknya black box dan white box. Gitu. Terlalu banyak fiturnya, ya sudah gunakan Shopee saja. Itu nggak usah skripsi e-commerce atau KP e-commerce. Gitu. Kemudian sistem informasi geografis ini diperbolehkan di SI juga. Tadi juga ada, karena namanya sistem informasi, harus ada metode pengembangan perangkat lunaknya, entah itu waterfall, RAD, Agile, Scrum, dan lain sebagainya. Menampilkan data spasial, harus ada data spasialnya yang terdiri dari ada lintang dan bujurnya, dan juga ada data non spasial, itu ada nama, alamat, foto, dan lain sebagainya dalam suatu peta digital. Jadi jangan cuma titik, kemudian ada endulnya itu markernya, tapi nggak menampilkan data apapun, itu namanya bukan sistem informasi geografis, gitu ya. Jadi harus ada data spasial dan data non spasial, gitu. Kemudian ada laporan dalam bentuk PDF, Word, Excel, ada laporan dalam bentuk grafik, berbasis web dan mobil, mobilnya bisa dibuka, mobilnya bisa menggunakan responsif aplikasi Android. Ada pengujian perangkat lunak black box dan white box. Kemudian untuk sistem pendukung keputusan diarahkan ke SPKK.
sistem pendukung keputusan kelompok. Bisa menggunakan beberapa metode. Jadi misal jangan menggunakan satu metode saja. Metodenya itu bisa SAW dan AHP, atau SAW dan TOPSIS, atau AHP dan TOPSIS. Jangan cuma sistem pendukung keputusan, pemilihan siswa terbaik menggunakan TOPSIS gitu. Metodenya sudah biasa digunakan, gampang digunakan, kemudian yang dipilih siswanya cuma 4 gitu. Padahal kita kalau memilih saja nggak menggunakan sistem, memilih 4 orang itu juga bisa itu. Studi kasusnya jelas, tidak terbatas alternatifnya tadi ya. Jadi alternatifnya itu nggak terbatas, misalkan siswanya bisa 30, 40, 50, 60 atau berapapun. Kemudian pengujiannya itu dengan membandingkan hasilnya dari setiap algoritma. Jadi misalkan metode yang digunakan adalah SAW dan AHP, maka pengujiannya dilakukan untuk menggunakan SAW dulu, dibandingkan dengan AHP, kemudian dibandingkan dengan SAW dan AHP. Jadi SAW, AHP dibandingkan dengan SAW, AHP. Kalau kelompok SPKK bisa menggunakan, kelompoknya itu bisa menggunakan Burda, bisa menggunakan SAW sendiri juga bisa. Ini sudah banyak. Kalau jenengan mau baca, itu skripsinya Pak Dio, Muhammad Wahyu Budiono. Itu sudah SPKK, bagus. Kemarin studi kasusnya jelas, alternatifnya juga nggak terbatas. Analisis website tadi sudah dijelaskan sama Pak Wahyu. Jadi kita menganalisis website itu dengan menggunakan kuesioner bisa. Itu datanya yang diambil jangan cuma 5, 4 gitu. Jadi kita harus nyebarkan itu ke banyak orang, misalkan 50 data lah minimal, 50 responden gitu. Menggunakan salah satu perbandingan metode, misalkan web qual, IPA, usabilitas, dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi kalau analisis website kan kita ingin tahu bagaimana sih persepsi atau website ini itu dipandang dari penggunanya gitu, apakah sudah baik atau enggak baik. Misalkan simak Stimek El Rahma, kalau kemarin kan Mbak Aminur itu dia menganalisis website simak kalau nggak salah, metodenya itu EUC, kalau nggak salah itu. Nah, dia kemarin menyebarkan kuesionernya itu ya yang menggunakan simak itu siapa saja. Jadi kemarin dapatnya mungkin bisa sampai 50-an lebih atau 100-an lebih data itu. Kemudian dianalisis di simak itu faktor-faktor apa saja yang masih kurang, apakah kecepatannya, apalah tampilannya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, minimal web aplikasinya yang dianalisis sudah digunakan minimal 3 bulan. Kalau hanya cuma jenengan buat, kemudian langsung dianalisis, jenengan temanya analisis website, nggak boleh. Tapi ya jenengan temanya ya sistem informasi. Analisis website cuma untuk evaluasi saja. Gitu. Kalau misalkan cuma 1 bulan, itu ya. Kalau udah lebih lama 3 bulan, 6 bulan itu boleh. Boleh menggunakan tools misalkan SPSS atau PLS. Analisisnya harus mendalam, faktor-faktor apa saja, kemudian kesimpulan akhirnya itu harus menjawab tujuan penelitian. Gitu. Data mining, nah ini data mining untuk SI itu wujudnya studi kasus. Jadi harus ada aplikasinya dalam bentuk nyata. Itu. Jadi misalkan data mining ya, data mining digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa Stimek El Rahma Yogyakarta itu. Nah, nanti harus bisa membuat sistem, misalkan ini aplikasi saya ini bisa mendeteksi mana sih mahasiswa-mahasiswa yang kemungkinan nanti lulusnya itu nggak tepat waktu gitu kan. Itu. Kalau kemarin kan hasil penelitian ini hasil penelitiannya ada anak SI, ya kan, tapi dia malah
malah ngambil anak TI berapa metode gitu kan. Jadi misalkan kemarin dia itu hasil kesimpulannya mahasiswa itu yang telat, yang paling banyak telat dan 100% kemungkinannya terlambat itu kalau ketika kuliah itu dia menikah. Itu pasti hasilnya terlambat 100%. Itu data kemarin loh ya, kalau data ini nanti kan belum. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah menikah itu nggak masuk ke data ini. Tapi kemarin itu yang dia itu menikah itu 100% pasti studinya terlambat. Gitu ya. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Ya nanti sistem jenengan itu biar bisa memberikan reminder atau memberikan apa itu ya yang ini yang misalkan yang menikah itu nanti harus bagaimana gitu agar studinya itu enggak terlambat gitu kan. Lalu kalau misalkan dia ikut organisasi itu kalau dia bekerja itu 60% terlambat gitu. Kalau IPK semester 5-nya itu kurang dari 3,2 kalau nggak salah itu. Nah, nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang udah masuk semester 4, nah itu nanti dia statusnya bekerja, lah sistem jenengan itu harus bisa memberikan reminder, itu IPK jenengan semester 5 harus di atas 3,2 itu. Kalau enggak nanti akan terlambat studinya itu. Nah, itu data mining studi kasus seperti itu. Jadi dari data yang diolah, kemudian dia bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan itu mau gimana. Itu kalau sistem informasi seperti itu. Beda kalau TI itu kan dia memperbaiki metode gitu kan. Misalkan metode untuk klasterisasi menggunakan Cummins gitu kan, untuk data seperti ini ternyata kok kurang dibaca di jurnal, itu kok akurasinya kurang lah, bagaimana biar akurasinya itu bisa bertambah. Bisa menambahkan metode lain atau bisa mengompar atau menganalisis datanya dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Itu kalau TI. Kalau SI hasilnya adalah sistem gitu. Boleh menggunakan software bantu seperti Orange, BK, dan RapidMiner. Kalau kemarin juga ada yang menggunakan Orange, kalau yang sekarang ini menggunakan RapidMiner, atau kalau bisa mengoding menggunakan Python, itu bisa boleh. Kemudian diarahkan ada perancangan software, walaupun tidak wajib. Yang penting ada prototipe yang dengan bisa tunjukkan, itu menggambarkan suatu sistem. Analisa harus jelas, kesimpulan mencapai suatu tujuan penelitian. Ini untuk pengembangan metode, boleh, sebenarnya itu anak TI. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bedanya kalau yang studi kasus itu datanya harus dari instansi itu asli, gitu kan. Jadi kalau jenengan studi kasusnya di STIM El Rahma, ya datanya harus mahasiswa STIM El Rahma itu asli. Tapi kalau pengembangan metode boleh menggunakan data yang publik. Artinya jenengan kan hanya ingin menguji metodenya bagaimana kan. Misalkan metode A itu apakah lebih baik daripada metode B, gitu kan. Lah bagaimana agar metode, misalkan ya, lah bagaimana agar metode A itu, bagaimana kalau hasilnya tidak, bagaimana jika metode A itu harus agar lebih baik daripada metode B, gitu kan. Dan jenengan kan harus menambahkan metode lain dan lain sebagainya. Untuk datanya itu boleh menggunakan data yang sudah digunakan atau yang di-share di publik, itu boleh. Internet of Things di TI, di SI itu boleh, IoT, tapi lebih pada perancangan sistem lagi itu yang seperti tadi. Kalau di TI itu kan nanti jenengan lebih pada metode, pengembangan metode, perbaikan dan lain sebagainya. Kalau di SI lebih pada pengembangan sistemnya. Ini tema-temanya tadi sudah jelas. Masa pembimbingannya kalau KP itu 1 semester, kalau skripsi itu 2 semester. Kalau KP nanti ujiannya, kalau KP itu ujiannya nanti hanya Anda dan dosen pembimbing saja, kalau skripsi nanti ada 3 orang, dosen pembimbing, 2 penguji. Itu. Penilaian KP, ada faktor kualitatif, ada faktor kuantitatif, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Widodo, itu kan jelas. Ketentuan lainnya, nah ini nanti harus cek plagiat dan dilampirkan. Jadi pertama jenengan membuat pendahuluan dan tinjauan pustaka bab 1 dan bab 2. Pendahuluan dan tinjauan pustaka
itu wajib original, buatan jenengan sendiri, maka harus dicek menggunakan software anti plagiat. Batas minimalnya adalah 60%. Bagaimana ngeceknya nanti saya kasih tahu gitu kan. Kemudian dilampirkan ketika bimbingan pertama, ketika bimbingan ketika bimbingan pendahuluan dan bimbingan tentang tinjauan pustaka itu dilampirkan. Urutan penyajian nanti silakan dibaca. KP skripsi juga silakan dibaca di panduan ada. Nah, silakan bedakan antara metode dan metodologi penelitian. Ini seringkali salah di laporan itu. Jadi orang mahasiswa nulisnya metode penelitian tugas akhir atau metode penelitian kerja praktek. Tapi sebenarnya itu metodologi penelitian. Nah, kalau metodologi penelitian itu ada 3 di dalam metodologi penelitian itu nanti ada 3 yang dibahas, yaitu metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem. Nah, apa bedanya ketiga-tiganya? Jadi jangan salah ketika di laporan kok saya metode penelitian isinya nanti malah metode pengumpulan data. Jadi metode penelitian isinya adalah metode penelitian saya dengan kuesioner, metode penelitian saya dengan studi lapangan. Itu bukan metode penelitian, tapi metode pengumpulan data. Itu ya. Metode penelitian itu berisi tentang urutan kerja, prosedur, apa yang dilakukan dalam penelitian. Di Metode sudah dikasih tahu ya, alat dan bahannya apa saja, kemudian bagaimana melaksanakan penelitian tersebut. Itu metode penelitian. Metode penelitian itu ada 3, studi kasus, itu nanti hasilnya kualitatif, eksperimental, itu hasilnya kuantitatif, metode penelitian dan pengembangan atau R&D, gitu kan. Studi kasus itu yang digunakan atau yang harusnya dipakai oleh anak SI, itu harusnya kualitatif, harusnya sistem. Hasilnya tidak berupa angka. Itu kan. Jadi studi kasus kualitatif ada tempatnya, itu studi kasus. Eksperimental itu yang harusnya digunakan oleh anak TI, itu hasilnya kuantitatif, hasilnya berupa angka. Jadi jangan mengolah angka, mengolah data, mengolah angka, hasilnya nanti berupa angka gitu. Itu eksperimental. Eksperimental itu nggak butuh tempat atau lokasi. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, hanya cukup dengan searching, cari jurnal, itu sudah eksperimental. Di lab itu sudah eksperimental. Tapi ke studi kasus harus ada tempatnya. Itu, jadi tempatnya di mana itu harus ada. Jadi bedakan ya skripsinya anak SI dan anak TI gitu. Jadi studi kasus itu anak SI, eksperimental anak TI gitu. Nah, untuk penelitian dan pengembangan itu anak pendidikan. Biasanya buat modul, kemudian nanti diberikan ke anak, kemudian nanti dinilai. Itu adakah peningkatan setelah anak itu membaca modulnya itu membuat jadi jangan hanya membuat misalkan membuat media pembelajaran, dikasihkan ke anak, nanti ada peningkatan enggak dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, itu namanya metode penelitian dan pengembangan R&D, itu biasanya dipakai oleh anak-anak pendidikan guru, pendidikan fisika, pendidikan dan lain sebagainya. Itu. Metode pengumpulan data itu ada beberapa, kuesioner, observasi, analisis dokumen, wawancara. Hibrid juga bisa. Nah, metode pengembangan perangkat lunak itu macamnya ada banyak. Tadi sudah saya katakan, jadi kalau jenengan buat sistem informasi harus ada metode pengembangan perangkat lunaknya. Misalkan pakai linear sequential model, prototyping model, RAD, spiral, Ford GT dan lain sebagainya. Misalkan pakai waterfall contohnya, dan misalkan ya pakai waterfall contohnya, ini harus urut mulai dari analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, evaluasi. Jadi jangan teman-teman nanti menggunakan metode waterfall, metodenya waterfall, tapi di bab 4 pertama kali yang teman-teman tampilkan itu adalah langsung desain sistemnya. Itu salah sekali, salah besar. Itu kalau saya sebut itu kesalahan yang sangat fatal, itu kan. Kemudian baru analisis sistem. Jadi DFD-nya dulu, baru nanti analisis sistem, itu salah sekali. Jadi teman-teman, dan banyak sekali skripsi-skripsi di daerah Rahma yang kayak gitu, jangan dicontoh, itu salah. Jadi nanti kalau ditanya, kok kamu kok pertama desain sistem nyontoh yang sudah ada, Pak, itu saya kasih tahu, itu salah.
Analisis sistem, teman-teman bisa menggunakan SWOT, PISIS, Fishbone, dan lain sebagainya. Jadi analisis sistem itu meng-capture atau teman-teman meneliti sistem yang sudah ada di sana, yang sudah berjalan itu bagaimana, kekurangannya apa. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan sistem. Jadi yang sudah berjalan itu teman-teman ada kelemahannya itu teman-teman perbaiki. Nah itu yang namanya perbaikan sistem atau perbaikan SOP. Nah perbaikannya itu nanti jenengan buat desain sistem. Desain sistem itu ada 3, desain proses, desain data, desain interface. Itu harus urut. Proses dulu, data dulu, interface dulu. Itu. Nah, ini harus dipahami juga. Kalau teman-teman desain sistemnya menggunakan prosedural, itu harus bisa menggunakan DFD dan IRD. Tapi kalau berbasis OOP, itu harus UML, activity diagram, class diagram. Jadi jangan nanti teman-teman menggunakan UML, tapi di laporan ada IRD-nya. Itu salah sekali. Itu. Atau teman-teman menggunakan DFD, tapi ada activity diagramnya. Itu juga salah sekali. Jadi pilih salah satu, teman-teman ngodingnya pakai prosedural atau berbasis OOP. Itu ya. Kemudian implementasi bisa menggunakan salah satu. Kalau prosedural bisa menggunakan PHP native, prosedural. Kalau OOP bisa menggunakan framework atau Java atau Android dan lain sebagainya. Hasil pengujian nanti yang paling gampang masukkan data benar. Jadi kalau sistem itu dimasukkan data benar, kalau sistemnya bagus, itu ya datanya dimasukkan, disimpan ke database. Kemudian masukkan data salah. Kalau datanya salah, yang dimasukkan, ya harusnya nggak disimpan. Berarti kalau seperti itu sistemnya sudah berjalan dengan benar. Jangan lupa diberi pembahasan, jangan cuma gambar tok ditempelkan, di bawahnya nggak ada pembahasan. Gitu. Nah ini contohnya. Ini salah satu skripsi yang diambil di Rahma. Teman-teman dari penjelasan saya tadi bisa dilihat benar atau enggak. Itu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Benar atau enggak? Benar atau enggak, Mas Rizky? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Langsung tampilan, Pak. Nggak ada penjelasan. Nah, benar itu. Jadi seperti saya yang katakan tadi ya, kalau jenengan pakai metode waterfall, pertama itu adalah analisis sistem. Yang ini dia langsung desain sistem di bab awal, judulnya perancangan sistem, langsung tampilan program. Itu. Kalau apa namanya itu dosen saya dulu bilangnya ini sudah apa namanya itu murtad dalam apa namanya perancangan sistemnya. Salah sekali. Kalau DFD enggak seperti itu. Kecuali kalau jenengan pakai metode lain gitu ya. Kan banyak metode ya, misalkan pakai RAD gitu atau pakai Scrum, itu enggak masalah. Tapi kalau selama itu pakai waterfall, pertama adalah yang dibahas adalah analisisnya dulu. Misalkan seperti ini, benar atau enggak? Ini adalah benar, walaupun ya benar kan? Pertama, dia ada analisis kebutuhan perangkat lunak, ada deskripsi sistem, dan lain sebagainya. Bahkan di samping, di belakangnya ada flowchart-nya, flowchart sistem yang sekarang berjalan seperti apa, itu benar. Itu seperti ini. Ini apa ya, subhat, masih dimaafkan sebenarnya sih. Ini. Jadi nggak ada analisisnya, tapi dia ada apa namanya itu ada use case-nya. Jadi use case yang pertama ya termasuk sebenarnya dari langsung ke perancangan sih. Tapi ya masih dimaafkan. Daripada yang pertama tadi langsung desain sistem. Itu. Ya kalau jenengan berpendapat bahwa Pak saya kalau misalkan Anda seorang programmer sudah bekerja di apa namanya itu software house gitu kan. Saya nggak gitu Pak kalau ngerancang gitu. Saya itu pertama kalau klien datang ya saya gambarkan gitu. Nah itu Pak, kalau jenengan kerjanya di software house gitu kan. Dan itu nggak pakai teori gitu kan. Itu. Tapi sebenarnya ketika jenengan itu tanya-tanya sama usernya itu sudah analisis sistem gitu kan. Ini harus apa yang perbaiki dan lain sebagainya. Atau usernya itu datang ke situ, dia sudah melakukan analisis sistem. Jadi tahap awal itu dia tetap melakukan analisis sistem. Itu. Oke, daftar pustaka, jadi harus wajib
pakai Mendeley seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi. Referensi buku harus jelas, itu ya. Oke, apakah sulit ini? Ribet, susah? Ya, tentu tidak. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama itu tipsnya adalah baca panduan skripsi. Makanya saya bilang tadi, di-download, dibaca panduan skripsinya, gitu kan. Itu. Lalu setelah baca panduan skripsi, apa yang harus saya lakukan lagi? Itu. Buka lagi materi metodologi penelitian. Itu ingat ini sama Bapak dosen yang satu lagi ini. Jadi diingat-ingat, kalau saya ingat Pak Momon, ingat materi metodologi penelitian, gitu kan. Kalau jenengan baca panduan, baca skripsi, rajin bimbingan, jangan lupa rajin bimbingan, jangan menghilang. Nanti apa namanya itu konsultasi dengan dosen pembimbing. Yang terakhir ya, jangan lupa rajin-rajin konsultasi dengan pembimbing. Tipsnya itu, baca panduan skripsi, buka lagi materi metodologi penelitian, jangan menghilang, konsultasi dengan dosen pembimbing, itu apa yang direvisi dosen pembimbing dilaksanakan, insya Allah nanti kita ketemu di wisuda, kalau ada wisuda itu. Terima kasih, ada pertanyaan? Dulu, monggo. Ada pertanyaan? Oke, sudah jam 9. Kalau gitu saya lanjutkan saja bagaimana cara cek plagiat. Oke, jenengan bisa cara cek plagiat itu banyak caranya. Salah satunya ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau yang berbayar itu biasanya sih kampus ada Turnitin. Itu biasanya digunakan untuk ngecek-ngecek apa namanya skripsi atau jurnal yang plagiat gitu ya. Nah, tapi karena kampus kita nggak berlangganan, ya mahal sih Turnitin itu, 40 jutaan kalau nggak salah langganannya itu. Nah, kita bisa menggunakan beberapa software gratis. Itu beberapa software itu sebenarnya digunakan untuk SEO, untuk pengetesan SEO sebenarnya. Jadi banyak sekali. Salah satunya itu adalah smallseotools.com. Itu nanti silahkan pilih yang plagiarism checker. Ini ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini nanti ada videonya, nanti saya share videonya. Nah nanti silahkan teman-teman disiapkan naskah yang mau dicek. Gitu. Nah, untuk Small SEO ini, dia punya keterbatasan. Satu kali cek itu yang gratis itu cuma bisa 1000 kata. Gitu kan. Bisa 1000 kata. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngecek lebih dari 1000 kata, itu silahkan dipotong. Gitu. Jadi misalkan bisa 500 atau 600 atau 800 dulu. Gitu. Seperti itu. Dipotong dulu. Nah, kemudian teman-teman silahkan mulai untuk menyiapkan dokumen yang mau dicek. Misalkan ini misalkan dokumen yang mau dicek pendahuluan gitu. Nah, kalau sebenarnya nggak mau terdetek plagiat, tipsnya itu setelah teman-teman menulis satu paragraf itu bisa langsung dicek gitu. Toh yang dicek itu kan cuma pendahuluan dan landasan teori. Kalau mau ngecek yang dasar teori, yang tinjauan pustaka, Kalau mau ngecek yang dasar teori, juga nggak masalah sebenarnya, biar lebih original lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti sudah menyiapkan dokumennya seperti ini, nanti tinggal di copy paste saja. Kalau yang sudah sering main SEO, mungkin sudah familiar sekali. Saya share. Ini tinggal di copy paste ini. Nah, ini ada total katanya di sini 610 kata. Total kata di bawah ini 610 kata. Nah, ini kalau sudah tinggal dicek yang not robot ini. Kemudian diperiksa plagiatnya. Dan nanti dia akan nyari sumbernya di internet dan nanti hasilnya seperti ini.
Ya software-nya ini sebenarnya nggak terlalu valid banget, tapi minimal bisa meminimalkan plagiat yang ada di laporan teman-teman. Kecepatannya tergantung koneksi. Nah, ini hasilnya sudah ada. Bisa dilihat teman-teman, 100% selesai, 6% plagiat, 94% unik. Ya, jadi yang unik itu yang berwarna hijau, 6% plagiat. Ini. Kalau misalkan teman-teman mau lihat mana sih yang plagiat, nah ini ada yang warna ini, warna merah ini yang plagiat. Itu nanti teman-teman bisa mengeditnya, ya diedit-edit lah kata-katanya itu. Misalkan kalimatnya aktif, jadikan kalimat pasif, atau misalkan ditambahkan atau dikurangi katanya, dan lain sebagainya. Itu bisa. Ini punyanya siapa? Ini skripsinya punyanya siapa? Ini punyanya Pak Dio, Pak Muhammad Wahyu Budiono. Kelas malam, ngambil SPPK di tempat kerjanya. 94% unik. Saya termasuk salut sama bapaknya itu. Dia bisa 94% unik, itu untuk pendahuluan luar biasa. Itu. Karena memang kalau pendahuluan itu ya memang harus original sih sebenarnya. Itu. Cuma kelemahannya dia nggak menyertakan tinjauan pustaka, daftar pustaka. Ini sebenarnya udah direvisi sih. Kemarin dikasih daftar pustaka. Ini belum. Nah, seperti itulah nanti yang dilampirkan adalah hasil ceknya ini, hasil cek plagiatnya ini. Ini di screenshot, jenengan lampirkan, ditunjukkan bahwa bab 1 pendahuluan punya saya plagiatnya cuma 6% Pak, itu 90%-nya unik. Itu boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman plagiatnya itu lebih dari 60%, yang plagiat ini lebih dari 60%, ya jenengan harus ngedit lagi. Itu diedit lagi. Itu. Ini punyanya Pak Dio. Beliau juga cepat banget nggarapnya. Padahal programnya juga buat sendiri. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Dari Prodi TI, Prodi SI. Jelas ya, nanti harus pakai Mendeley dan harus cek plagiat. Monggo silakan. Kalau ada yang tanya, bisa ke saya atau Pak Wahyu. Mbak Ginin, kok lama nggak muncul? Halo, halo, Pak Ardisel. Kok kamu lama nggak bimbingan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan dan Pak Wahyu sampaikan. Ada presensi, silahkan diisi. Pak Wahyu ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo silahkan. Silahkan presensi dulu. Pak Rizal, dari saya. Cukup, nggih? Nggih. Monggo silahkan presensi dulu. Ini di chat. Nah, untuk SK-nya TI sudah siap Pak Wahyu untuk diedarkan nanti setelah acara ini mungkin? Belum masuk ke saya datanya, Pak. Oh, belum masuk. Ya memang, oh ya, saya baru dapat titipan dari Mbak Agustin. Silahkan yang belum mendaftar KP, silahkan segera mengumpulkan formulir. Yang belum bayar, silahkan segera membayar. Itu ya, nanti biar segera dijadwalkan pembimbingnya. Jadi biar bisa langsung bimbingan. Kalau di SI datanya itu yang belum ada 4, Ani, Resti, Robia, Sarifudin. Tuh. Silahkan nanti hubungi Mbak Agustin segera mengumpulkan berkas-berkas KP-nya. Semakin cepat, lebih baik, kalau kata Pak SBY. Nggak ada? Oke, saya akhiri saja pembekalan KP skripsi ini. Terima kasih atas kita semua nanti bisa lulus, ketemu di wisuda. Mungkin entah masih ada wisuda atau enggak, tapi ya yang penting teman-teman nanti lulus dulu. Lulus dulu itu enggak ada tanggungan gitu. Yang mau kerja nanti tinggal kerja, yang mau nikah tinggal nikah gitu kan. Terima kasih. Saya akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.